Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini wa hamdataka wa marifata. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersilaturahmi secara daring melalui media dalam rangka penerimaan murid baru di SMP dan SMK Yamika Kecamatan Pasek Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan amal dan mendapat hidayah serta barokah bertambahnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita supaya kita memperoleh syafaat dari beliau nanti di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta staf jajaran SMP dan SMK Yamika Kecamatan Pasek Kabupaten Bandung, anak sekalian, khususnya para siswa atau murid baru yang terdaftar di SMK dan SMP Yamika Pasek. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nama Nandan Suhendi, pangkat Aibtu. Saya bertugas di Humas atau tepatnya sebagai pejabat sementara pelaksana sementara Kasih Humas Polsek Pasek Polresta Bandung. Pertemuan kita kali ini adalah dalam rangka penyuluhan narkoba dan antisipasi pelanggaran lalu lintas bagi anak-anak yang masuk ke sekolah baik SMP dan SMK Yamika ini. Pertama-tama kita sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba, narkotika, psikotrika dan obat-obatan terlarang lainnya ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang wajib dihindari dan wajib kita hilangkan, baik secara global di dunia ini ataupun di Indonesia yang kita cintai ini. Karena kita tahu bahwa dampak dari narkoba ini lambat laun akan merusak dan bisa menghilangkan generasi muda. Kita sepakat narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita perangi. Sebelum lebih jauh, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan definisi narkotika. Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika diantaranya tanaman papaver, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997,
Psikotropika atau zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk psikotropika diantaranya depresan yang bekerja mengurangi aktivitas susunan saraf, contohnya analgesik, alkohol, rohypnol dan sebagainya. Yang kedua stimulan, ini dampaknya bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf. Orang dalam kerja bisa lebih, bisa hiper. Ini contohnya kafein, nikotin, ekstasi, kokain. Dan yang selanjutnya adalah halusinogen yang bekerja membuat pemakainya melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau melihat mendengar dengan persepsi yang berbeda, halusinasi. Contohnya lysergic acid dan sebagainya. Yang ketiga yang termasuk dalam narkoba ini yaitu definisi bahan berbahaya lainnya. Bahan berbahaya ini bahan kimia yang mudah meledak, mudah menyala, mudah terbakar dan sebagainya. Yang termasuk bahan berbahaya ini terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama, kelas yang menimbulkan bahaya fatal, contohnya pestisida dan lain sebagainya. Yang kedua, kelas 2, bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanis, contoh minuman keras, spiritus dan sebagainya. Yang ketiga, bahan yang bersifat karsinogenik, contoh bahan pewarna dan sebagainya. Kelas 4, bahan korosif, sedang, lemah dan kosmetik dan sebagainya. Yang wajib diketahui bagi kita semua bahwa dalam penyalahgunaan narkotika yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, bahwa bagi pengguna itu dikenakan pasal 85 penjara 1 sampai dengan 4 tahun plus denda. Bagi pemilik dikenakan pasal 78 penjara maksimal 10 tahun, denda sampai 500 juta. Untuk pengedar dikenakan pasal 84 penjara 5 tahun sampai dengan seumur hidup, denda 200 juta sampai dengan 1 miliar. Dan bagi produsen narkotika ini dikenakan pasal 80 penjara 7 tahun sampai seumur hidup, denda 200 sampai dengan 1 miliar. Sedangkan untuk psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, bagi pengguna dikenakan pasal 59 penjara 4 tahun sampai dengan 15 tahun, denda 150 juta sampai dengan 750 juta. Pemilik dikenakan pasal 59 dan 60 penjara 4 tahun sampai dengan 15 tahun, denda 100 sampai dengan 750 juta. Pengedar dikenakan pasal 50 dan 60 penjara 4 tahun sampai 15 tahun, dikenakan denda 150 sampai dengan 750 juta. Sedangkan untuk produsen pasal 59 penjara maksimal 15 tahun, denda maksimal 200 juta. Yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anak sekalian, murid atau siswa yang sudah terdaftar di SMK Yadika dan SMK Yadika Pasir Kabupaten Bandung ini, kalian adalah anak muda, generasi penerus yang akan meneruskan kelanjutan adanya atau tidak adanya bangsa Indonesia di kemudian hari adalah kalian ini. Untuk itu saya berpesan, kami pihak kepolisian berpesan, janganlah kalian sekali-kali salah pergaulan, sehingga dengan salah pergaulan ini menyebabkan kalian akan
serta dalam kegiatan yang merugikan. Diawali dengan hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil, misalnya dengan berbohong kepada orang tua, dengan meminta uang tambahan jajan, atau dengan berpura-pura adanya iuran di sekolah, padahal di sekolah tidak meminta iuran, malahan uang tersebut dipergunakan oleh kalian untuk membeli hal-hal yang negatif, misalnya untuk membeli minuman keras secara patungan, ataupun membeli apa saja yang kira-kira hal-hal yang tidak berguna. Ini bisa dimulai dari diri kalian sendiri. Bagi yang muslim, perkuatlah, pertebalah rasa keimanan, ketakwaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang artinya, hai orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, narkoba, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Ini sudah jelas. Al-Quran tuntunan kita dalam kehidupan ini sudah memberikan koridor, sudah memberikan batasan, sudah memberitahu kepada kita tentang tidak bolehnya kita sebagai umat Islam, umat Muslim untuk terjun ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba, narkotika, psikotrotika dan obat-obatan terlarang seperti ini. Karena itu merupakan perbuatan setan. Karena setan selamanya ingin menggoda manusia, turunan anak Nabi Adam sampai akhir zaman, untuk menjadikan teman mereka di neraka jahanam, di alam akhirat nanti. Saya tekankan lagi, kalian sebagai generasi muda jangan sekali-kali salah pergaulan yang nantinya mengakibatkan kalian terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini. Karena anak sekolah ini rentan, anak sekolah ini adalah masa coba-coba. Jadi setiap ada hal-hal yang baru, selalu ingin mencoba. Kalau sudah mencoba, ketagihan, nanti yang rugi diri sendiri, juga merugikan keluarga, agama, dan negara yang kita cintai. Sebelum terlanjur, saya mengingatkan sekali lagi, jangan coba-coba untuk terjun ke penyalahgunaan narkoba ini. Karena dapat saya sampaikan di Polresta Bandung ini, Polresta Bandung Polda Jabar, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa ada anak-anak sekolah yang pernah diproses di narkoba atau satuan narkoba Polresta Bandung. Dan kebanyakan dari anak sekolah ini rata-rata mereka menggunakan sintek, trihek, ya, Tramadol, Dextro dan lain-lain. Itu yang berhasil kami ungkap oleh pihak Sat Narkoba Polresta Bandung. Dan perlu saya informasikan juga, sampai bulan Juli tahun 2021 ini Sat Narkoba Polresta Bandung sudah menangani, menyidik sampai melimpahkan ke tahap pengadilan sekitar 65 kasus. Mudah-mudahan kasus ini tidak bertambah di wilayah hukum Polresta Bandung, khususnya di wilayah hukum Polsek Pasir. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyalahgunaan narkotika untuk kebaikan diri anak-anak sekalian
juga kebaikan keluarga dan negara yang kita cintai. Kalian tidak akan bisa berkreasi, kalian tidak akan menjadi anak kreatif kalau kalian sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Karena berdasarkan fakta di lapangan, orang yang terjerumus dengan narkoba, kehidupan sehari-harinya sangat memprihatinkan. Mereka tidak mau bekerja, mereka hobinya cuma melamun, dan tidak ada aktivitas apapun yang bisa mereka lakukan. Secara jasmani di bidang kesehatan, banyak sekali contoh-contoh yang tadinya anak muda yang badannya seger, badannya tegap, setelah mengkonsumsi narkoba, mereka malah menjadi anak yang loyo, badannya kurus, kering, giginya habis, dan berpenyakitan seperti itu. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi kepada anak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang kedua, karena di sini kita ada dua tema. Yang selanjutnya adalah masalah ketertiban berlalu lintas, khususnya bagi anak-anak yang masih pelajar. Karena sebagaimana kita ketahui, para pelajar biarpun belum memiliki SIM, tapi pada kenyataannya mereka semua atau para pelajar ini sudah menggunakan kendaraan bermotor. Ini kebijakan sekolah, jangan disalahgunakan ya. Ini kebijakan sekolah, jangan disalahgunakan. Laksanakan, pakai ketertiban berlalu lintas ketika kalian mengendarai kendaraan, baik di lingkungan sekolah ataupun ketika kalian berada di jalan raya. Yang banyak kami temukan ini dan merupakan sesuatu hal yang seringkali acap kali dilaporkan oleh warga masyarakat. Warga masyarakat yang merasa terganggu kenyamanannya, ketertibannya dengan adanya perilaku para pengendara sepeda motor yang tidak menaati ketentuan berlalu lintas. Kita sebut saja banyak sekali para pengguna sepeda motor, terutama golongan anak muda dan pemudi, mereka yang menggunakan knalpot yang tidak standar. Knalpot yang tidak standar alias knalpotnya sudah diganti dengan knalpot yang bukan bawaannya dari pabrik. Ini merupakan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Ini juga bisa merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan tilang atau kena denda. Dendanya sekitar 250.000. Juga hal yang mencolok bahwa yang namanya pelajar pasti belum memiliki SIM, karena mayoritas pelajar belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Kalau kita berbicara aturan, ini memang tidak boleh. Tapi ini merupakan kebijakan sekolah, maka saya ulangi lagi, kebijakan sekolah ini jangan disalahgunakan. Kalian harus tertib berlalu lintas. Ke sekolah memakai helm, harus membawa surat-surat STNK, minimal fotokopi STNK-nya harus dibawa. Apabila terjadi sesuatu bahwa kendaraan tersebut tidak digolongkan kendaraan yang tidak memiliki surat-surat yang sah. Mudah-mudahan ke depannya kalian dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMK dan SMP Yadika ini akan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan cita-cita kalian semua bisa tercapai, bisa tergapai, yang akan membuat kebanggaan bagi diri sendiri dan orang tua kalian masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan silaturahmi kita secara daring ini. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.